Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Madura United yang akan menghadapi PSM Makassar. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, big match di pekan kedua Bung Butai yang akan mempertemukan Madura United yang akan bertemu dengan PSM Makassar Butai. Prediksinya untuk pertandingan di Butai? Ya, ini big match Pak Jaki. Apalagi kebetulan sekali kedua tim ini di pekan pertama mereka sama-sama mengalami hasil seri Pak Jaki. PSM Makassar mereka harus ditahan imbang oleh 10 pemain itu sangat disayangkan sekali Bang Diki. Sementara Madura United mereka ditahan imbang oleh Persikabo sama-sama dengan skor akhir 1-1 Bang Jaki ya. Maka di pertandingan pekan kedua ini kedua tim tentunya sangat-sangat berambisi sekali meraih 3 poin pertama Bang Jaki. 3 poin pertama. Oke, sangat berambisi untuk meraih poin yang maksimal 3 poin harga mati untuk kedua tim ini sepertinya Butai ya. Oke. Sangat berambisi sekali. Oke, untuk Butai, persiapannya Butai untuk para pemain-pemain dari kedua tim ini Butai? Ya, untuk persiapan para pemain tentunya ada sedikit Madura United harus kehilangan satu pemain mudanya, yaitu striker muda mereka yaitu Ronaldo Kowateh Bang Jaki. Iya, penampilannya yang sangat cukup gemilang ya, Butai. Walaupun dari segi umur yang cukup belia namun terlihat cukup pendek Bang Jaki, tidak nervous di lapangan. Bermain dengan senior-seniornya Butai. Namun walaupun begitu kehilangan Ronaldo Kowateh, Madura United tentunya mereka mempunyai pelapis Bang Jaki. Seperti kita tahu di situ ada Bayu Gatra yang bisa mengisi ketiadaan kekosongan Ronaldo Kowateh. Ini Bang Jaki. Oke, dari PSM Makassar sendiri Butai, persiapannya Butai? Dari PSM Makassar dari segi penampilan kemarin sang pelatih cukup puas Bang Jaki. Karena walaupun dari segi ketajaman mereka masih menunggu ketajaman sang striker asing mereka yaitu Anko Jensen. Walaupun dari segi penampilan di babak ataupun di laga uji coba cukup berhasil, namun ketika laga sebetulnya yaitu laga sebenarnya Liga kompetisi Liga 1, ketajaman Anko Jensen ini masih harus dibuktikan di lapangan. Terbukti ketika mereka masih kebuntuan mereka ketika melawan 10 pemain dari Arema. Iya, itu dia benar sekali Butai. Ketika menghadapi 10 pemain Arema FC masih tidak bisa menciptakan gol Butai ya. Oke, prediksi formasi untuk kedua tim ini Butai? Untuk formasi Bang Jaki, kemungkinan besar Madura United tidak akan terlalu banyak berubah formasi kemarin, yaitu mengadakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Emrido, sementara duet center back antara Fahrudin dan James dapat kiper. Sementara back sayapnya di situ ada Alvin Tua Salamoni dan Novan Sasongko. Sementara di lini tengahnya di situ ada Asep Berlian, Hugo Gomez dan David Lali. Sementara di depannya di situ ada Bayu Gatra, Rafael Silva dan Escobar Bang Jaki. Sementara PSM Makassar Bang Jaki kemungkinan besar akan menggunakan formasi kemarin yaitu formasi 4-2-3-1, yaitu mengandalkan kiper Dilmansa, sementara duet center back antara Kipu dan Erwin Gutawa. Sementara back sayapnya di situ ada Zulkifli Syukur dan Abdul Rahman. Sementara di tengahnya di situ ada Rashid Bakri dan Enapan. Dan sementara di sayapnya di situ mengandalkan kepada Sutatotan dan Ilhamuddin, dan Pluim di belakang striker Anko Jensen Bang Jaki. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Butai, mungkin apakah ada yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi untuk kedua tim ini Butai? Ya, tentunya kedua tim sama-sama masih di pekan kedua ini masih terus memperbaiki kualitas timnya banyak. Nah, benar sekali Butai. Apalagi sekarang di pekan kedua ini bisa menganalisis dari hasil pertandingan pertama, terutama untuk lini pertahanan Bang Jaki ataupun terutama artinya banyak. Mas tadi ini kenapa Mas tadi? Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV.
Oke Bung Tai, apa yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki untuk kedua tim ini untuk di pertandingan nanti Bung Tai? Ya, untuk pertandingan kedua ini tentunya kali ini pertahanan PSM Makassar harus sedikit berhati-hati Harus berhati-hati, jangan sampai terpancing karena Bung kita Tai. kenal di situ ada duet Erwin Gutawa dan Kipung, Hasim Kipung yang oke. apalagi Erwin Gutawa yang sangat lugas sekali, Yang sangat lugas, tidak pandang bulu, benar sekali Bung Tai. Bola bisa lewat, orangnya jangan. Nah, itu banyak yang harus cukup diwaspadai karena mereka kali ini harus berhadapan dengan kecepatan pemain Madura United. Ditakutkan sedikit terpancing sehingga menimbulkan bola-bola set piece yang cukup membahayakan. Nah, karena itu yang benar sekali Bung Tai. Madura United memiliki pemain yang cukup bagus di bola-bola set piece. Banyak yaitu di situ ada Hugo Gomez atau Jaja, ataupun Rafael Silva, benar sekali, ataupun yang ditakutkan sekali adalah timbulnya mengakibatkan kartu kuning apalagi ataupun kartu merah bagi Erwin Gutawa. Ini harus diwaspadai. Erwin Gutawa ini tidak pandang bulu Bung Tai. Lugas sekali, benar bisa bilang Sergio Ramos di Indonesia. Nah, itu. Striker lawan itu tidak boleh lewat Bung Tai. Jangan sampai kelugasan pemain Erwin Gutawa ini menghasilkan bumerang, menjadikan bumerang bagi lini pertahanan mereka banyak. Oke, dan itulah jadi kelebihan Erwin Gutawa. Jangan sampai Erwin Gutawa ini membuat pelanggaran di luar kotak penalti ataupun dalam kotak penalti Bung Tai. Apalagi menjadikan kartu kuning ataupun kartu merah. Ya benar sekali Bung Tai. Dari Madura United sendiri Bung Tai. Ya tentunya dari Madura United yang harus lebih ditingkatkan adalah kualitas lini depan Banjegi, karena dari segi penguasaan bola ataupun lini pertahanan terlihat sudah cukup bagus Banjegi. Namun lini serang masih tumpunya lini serang Madura United dengan ketiadaan beberapa pemain yang dulu diandalkan yaitu Beto Gonçalves. Sekarang mereka mengandalkan Escobar. Inilah pembuktian bagi Escobar bahwa Escobar masih bisa bersaing di kancah atau masih bisa membuktikan ketajamannya masih layak untuk menjadi andalan Madura United. Apalagi sekarang tidak adanya Ronaldo Kuates masih tentunya duet Escobar dengan Bayu Batra harus membuktikan ketajamannya sama-sama tumpul di lini depan nih Bung Tai. Sama-sama Silva Escobar dan di PSM Makassar ada Anco Jensen yang masih Bung Tai belum menemukan permainan terbaiknya Bung Tai. Walaupun di laga-laga uji coba dengan lawannya yang mungkin di bawah levelnya levelnya cukup tajam, namun secara pembuktian di kompetisi sesungguhnya yaitu dari Liga 1 ketajaman Anco Jensen masih perlu dibuktikan Banjegi. Apakah belum panas Bung Tai? Ya, bisa jadi sepertinya belum panas ini Bung Tai untuk Anco Jensen dan Silva Escobar ini Bung Tai. Karena Silva Escobar ini sudah tidak asing lagi untuk pesepak bola Indonesia Bung Tai. Udah melintang di klub besar Indonesia Bung Tai. Berbeda dengan Anco Jensen yang baru merasakan panasnya Liga 1. Benar sekali Bung Tai. Oke, prediksi skornya untuk pertandingan di Bung Tai. Bung Tai prediksi skornya berapa? Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi kedua tim bisa saling mengalahkan Banjaki, namun dengan skor akhir yang tipis Banjaki ya. Maka saya memprediksi kali ini prediksi saya akan berakhir imbang Banjaki. Prediksi berakhir ya. Saya bilang kalau tadi Bung Tai akan bisa saling mengalahkan. Tadinya berarti imbang. Imbang jadinya berapa? 1-1. Oke, karena kedua tim sama-sama kuat Bung Tai. Oke, benar sekali Bung Tai. Saya sangat setuju sekali dengan Bung Tai. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola, para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Bung Tai memprediksi dengan skor akhir imbang 1-1. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.